minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lili di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Oke, balik lagi ke pembahasan One Piece ya guys. Nah, kali ini Mimin Lili mau ngebahas sebenarnya di mana sih letak kerajaan kuno dalam cerita One Piece. Apakah mungkin kerajaan kuno tersebut telah tenggelam akibat penggunaan senjata kuno dalam pertempuran di masa lalu? Karena seperti yang kita tahu juga ya guys, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Vegapunk bahwa pertempuran yang terjadi antara kerajaan kuno melawan 20 aliansi kerajaan yang bersatu sampai membuat dampak yang sangat mengerikan, di mana air laut naik setinggi 200 meter. Jelas secara tidak langsung hal inilah yang membuat para fans One Piece menduga apakah mungkin kerajaan kuno tenggelam akibat naiknya permukaan air laut setinggi 200 meter. Oke deh, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Nah, tentunya kalian semua para fans One Piece sudah tahu betul bahwa kerajaan kuno atau Ancient Kingdom dikatakan sebagai sebuah kerajaan yang sangat makmur dan maju. Bahkan nih, kerajaan kuno ini memiliki teknologi-teknologi yang bisa dibilang sangat canggih. Hal ini pun kemudian dikonfirmasi oleh Dr. Vegapunk saat awal Arsec Head guys. Ya, menurut Dr. Vegapunk, teknologi yang ada di Arsec Head hanyalah sebagian kecil teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno. Artinya apakah kalian semua bisa membayangkan betapa majunya kerajaan kuno yang padahal notabene adalah sebuah kerajaan yang hidup atau ada di peradaban 1000 tahun yang lalu? Itu sebabnya guys, hal ini jugalah yang membuat para fans One Piece penasaran. Sebenarnya di mana sih letak kerajaan kuno ini? Apakah mungkin Pulau Locktail adalah tempat di mana kerajaan kuno tersebut berada? Sehingga hal inilah yang dikaitkan oleh para fans One Piece jika Pulau Locktail sebenarnya berada di dasar laut. Selain itu guys, ada juga teori yang mengatakan bahwa Ancient Kingdom kemungkinan ada di Pulau Jaya. Karena secara keseluruhan bentuk pulau ini mirip seperti tengkorak kan? Apalagi nih, hanya bagian giginya saja yang saat ini tersisa dari Pulau Jaya. Sedangkan sisanya yang lainnya berada di atas langit dan memiliki nama baru yaitu Pulau Skypiea. Maka dari itu, jika kedua pulau ini digabungkan dalam peta akan menunjukkan bentuk tengkorak cukup aneh. Hanya mata sebelah kanan saja yang tersisa sedangkan mata sebelah kiri nampak lenyap. Di mana hal inilah yang menjadi dasar teori kalau sebenarnya lubang itu dulunya berisi lokasi dari kerajaan kuno. Nah, sampai di sini sebenarnya Mimin Lili juga curiga kalau letak kerajaan kuno ini berada di bagian mata kiri Pulau Jaya kuno. Karena faktanya, Upper Yard yang menjadi tempat di mana kota Sandora berada, bentuknya pun sangat pas untuk mengisi bagian mata kanan pada peta Pulau Jaya kuno. Maka dari itu, mungkinkah jika Upper Yard berada di atas langit saat ini? Bagaimana jika kerajaan kuno sebenarnya berada di dasar laut, guys? Perlu diingat ya guys, seperti yang udah Mimin Lili jelasin di awal tadi. Di chapter 1115 kemarin, lebih tepatnya saat Dr. Vegapunk menjelaskan bahwa pertempuran besar yang terjadi ratusan tahun lalu tersebut sudah mengakibatkan bencana dahsyat. Yang pertama di mana pertempuran tersebut sudah merubah seluruh wilayah yang ada di dunia One Piece. Lalu yang kedua adalah pertempuran di masa lalu juga telah membuat permukaan air laut meningkat secara drastis setinggi 200 meter. Hal inilah yang kemudian membuat banyak sekali benua dan pulau besar yang sudah ada sejak 1000 tahun lalu akhirnya tenggelam. Bahkan nih, yang lebih gilanya lagi, menurut Dr. Vegapunk, dunia yang ada saat ini merupakan sisa atau potongan dari benua besar tersebut. Jelas secara tidak langsung, apa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk ini mengkonfirmasi beberapa hal. Pertama, benua besar yang tenggelam tersebut tidak lain adalah bagian dari benua di mana letak kerajaan kuno berada.
Kemudian yang kedua, jika benar lokasi dan reruntuhan dari kerajaan kuno berada di dasar laut, maka hal ini pun semakin menjelaskan kenapa kita semua belum menemukan petunjuk apapun tentang kerajaan kuno selain batu Poneglyph. Bahkan sekedar reruntuhannya pun belum diperlihatkan sama sekali. Di sisi lain, jika kita mengaca pada penjelasan Dr. Vegapunk yang mengatakan bahwa kekalahan Joy Boy adalah awal dari berakhirnya abad kekosongan, maka artinya apakah mungkin selama pertempuran tersebut 20 aliansi kerajaan yang bersatu berhasil memusnahkan kerajaan kuno? Dengan alasan mereka tidak ingin ada satu orang pun yang menemukan kerajaan kuno, yang mana kemudian wilayah tersebut ditenggelamkan beserta dengan berbagai reruntuhannya. Guys, sampai di sini satu hal yang dapat kita simpulkan adalah pemerintah dunia memang sengaja menyembunyikan reruntuhan dan sisa-sisa kerajaan kuno di bawah laut. Artinya secara spesifik mereka menyimpan reruntuhan kerajaan kuno di bawah laut yang kemungkinan besar dijaga oleh 3 bangunan penting, yaitu Impel Down, Enies Lobby, dan Mary Joyce. Yap, hal ini memang masuk akal ya guys. Mengingat tujuan utama dari pemerintah dunia sendiri adalah tidak ada yang boleh menemukannya. Nah, menurut aku sih, ada beberapa petunjuk yang memang mengarah pada hal ini. Yang pertama, adanya sebuah arus yang ada di sekitar 3 lokasi tersebut. Nah, apabila kita perhatikan lagi dengan seksama sepanjang cerita One Piece berjalan, Oda Sensei pernah menjelaskan mengenai arus dari laut di sekitar 3 bangunan tersebut. Dalam hal ini, arusnya pasti akan terus berputar mengelilingi 3 bangunan tersebut. Menariknya, di luar dari wilayah tersebut, arus air laut justru menjauhi wilayah tengah dari ketiga bangunan penting tersebut. Perlu diingat, orang-orang yang mencoba mendekati perairan tersebut kemungkinan besar akan terseret menjauh dari sana. Sehingga apakah mungkin perairan atau lautan tersebut sebenarnya dikendalikan oleh sebuah teknologi canggih di mana tidak akan ada yang bisa mengakses wilayah tersebut atau bisa pergi ke sana kecuali Im. Lalu kemudian petunjuk yang kedua adalah kita bisa melihat bagaimana lokasi ketiga bangunan ini sangat dekat. Rasanya ada sebuah alasan tertentu yang belum terungkap kenapa pemerintah dunia membangun bangunan penting mereka secara berdekatan. Logikanya, jika mereka mau, pemerintah dunia bisa saja membangun Enies Lobby di New World sedangkan Impel Down di wilayah lain. Namun faktanya ketiga bangunan tersebut justru saling terhubung dan memiliki jarak yang dekat. Dan yang terakhir, petunjuk ketiga, selama ini para fans selalu mempertanyakan sebuah lubang besar yang ada di bawah Enies Lobby. Banyak dari para fans One Piece juga berpendapat bahwa itu adalah bekas senjata kuno yang digunakan di masa lalu. Bahkan lubang ini pun mirip seperti bekas hancurnya kerajaan Lulusia di mana terdapat sebuah lubang besar. Sehingga rasanya masuk akal ya guys, jika lubang tersebut merupakan hasil ciptaan salah satu senjata kuno yang kemungkinan besar itu adalah senjata kuno Uranus. Simpelnya sih, 3 bangunan tersebut merupakan pengalihan perhatian dari fakta sebenarnya bahwa kemungkinan besar kerajaan kuno ada di bawah laut. Tepatnya, kerajaan kuno berada di tengah-tengah 3 bangunan besar yaitu Impel Down, Enies Lobby, dan markas Angkatan Laut serta Red Line. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang lokasi dari kerajaan kuno. Nah, jika kalian punya pendapat lain, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.